Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzmun Arif dan bersama dengan Bung Saididu dari Saididu Official Forum News Network. Bang Saididu, apa kabar? Kemarin habis jalan-jalan ke Sumatera ya? Saya ke Sumatera ingin melihat langsung yang selama ini kita bahas tentang infrastruktur, yaitu lewat jalan tol Lampung Palembang, kemudian naik monorail LRT di Palembang, dan dia melihat yang lain-lain ekonomi seperti apa dan beberapa hal. Belum pergi kemarin bawa itu Mas, termasuk lihat Bakahuni penyeberangan seperti apa, itu lihat ekonomi. Dan seperti yang Anda gambarkan ya, ini kira-kira terancam mangkrak karena antara memang tidak layak itu masih dibangun jalan tol ya, karena masih sangat sepi ya kalau saya lihat videonya. Saya yang menarik itu naik monorail itu ya benar sepi sekali, dan itu murah sekali ternyata, hanya Rp5.000 sekali naik, dan hanya Rp10.000. Itu pun saya tanya kenapa nggak naik-naik ya, ini rekreasi aja kok Pak, siapa yang mau naik begini, repot. Nah, jalan tol yang lebih parah menurut saya bisa menyatakan bahwa kasihan Waskita dan Hutama Karya, itu sepertinya untuk biaya pemeliharaan saja tidak cukup dari penghasilan. Itu kesimpulan sementara. Jadi kalau dijual dan ada yang mau beli, mereka pasti cepat-cepat lepas gitu ya, untuk supaya tidak bleeding ya, nggak berdarah-darah ya perusahaan ya. Ya, lihat sangat berat sekali, sangat berat, karena sepertinya saya kemarin tuh melihat perhitungan saya dengan investasi sekian itu butuh sekitar 45 sampai 55 mobil per menit. Tapi yang lewat tuh hanya 8 sampai 10 mobil per menit. Jadi hanya seperempat dari BEP sebenarnya. Oke, sekarang kita ngomong yang lain karena itu juga ada kaitannya, saya kira berkaitan dengan utang pemerintah ya. Karena ini kan BUMN ini nantinya akan dapat suntikan juga PMN ya, penyertaan modal negara. Sementara BPK sendiri sudah mengingatkan betapa bahayanya karena ini kita itu sudah melampaui standar IMF. Ini peringatan yang kedua loh dari BPK. Sebelumnya waktu sidang paripurna sebelumnya ya. Ya, saya melihat begini. Saya kemarin bikin Twitter bahwa saatnya kita memikirkan bagaimana pemimpin yang membuat utang ugal-ugalan mempertanggungjawabkan kelakuannya. Itu saya bikin Twitter seperti itu, dan disambut oleh staf khusus Menteri Keuangan bahwa apa indikatornya, bahwa bikin ugal-ugalan. Saya nggak mau jawab karena ya saya paham betul ugal-ugalannya. Jadi kalau melihat ugal-ugalannya suatu pemerintahan membuat utang, ada 5 indikator yang kita lihat sebenarnya. Pertama adalah peningkatan jumlahnya seperti apa, kemudian pemanfaatannya seperti apa, kemudian strategi kemampuan membayarnya seperti apa, kemudian beban yang dinikmati masyarakat sekarang sampai ke depan seperti apa, dan kelima, seperti apa beban generasi akan datang menanggung utang tersebut. Itulah indikator ugal-ugalannya, apakah pembuat utang ugal-ugalan apa tidak. Dari segi jumlah, saya ingin katakan bahwa jumlah utang sekarang, utang-utang itu perlu publik tahu bahwa sampai dengan 2003 utang BUMN itu menyatu dengan utang pemerintah. Sampai 2003 Undang-Undang Keuangan Negara. Kalau sekarang disatukan, itu sama dengan jumlah utang sekarang adalah sekitar 13.000 triliun. Utang BUMN, utang pemerintah, dan utang Bank Indonesia sekitar 13 triliun. Itu sama dengan 85% dari PDB produk domestik bruto. Jadi sudah sangat besar. Dari segi penambahan hampir sama. Pemerintahan Jokowi tahun 2014 menerima utang dari 6 presiden sebelumnya, itu sekitar 2.600 triliun. Sekarang utang pemerintah sekarang menjadi perkiraan saya akhir tahun ini sekitar 7.000 triliun. Mungkin 6.900, 7.000 triliun. Nah berarti sudah meningkat lebih 2 kali lipat. Utang BUMN juga seperti itu, jumlahnya meningkat lebih 2 kali lipat.
malah utang non keuangan itu hampir 3 kali lipat dari 400 triliun menjadi mungkin sekarang 1.300 1.400 triliun utang BUMN. Nah, jadi dari segi jumlah demikian. Kemudian dari segi pemanfaatan utang itu kan sebenarnya yang kita harapkan adalah satu adalah naiknya ICOR. ICOR itu adalah sederhananya begini. Kalau orang mau menghasilkan ekonomi satu, maka dia harus mengeluarkan uang berapa. Nah, ICOR Indonesia, infrastruktur tujuannya untuk menaikkan ICOR. ICOR kita malah turun dari dulu sekitar 6, sekarang sudah 8. 8 itu maksudnya berarti kalau mau menghasilkan Rp1, maka Anda harus investasikan Rp8. Jadi semakin tidak efisien. Itulah kenapa negara-negara lain, yang investor lain lari ke negara-negara yang ICOR-nya rendah. Filipina saja itu sekitar 6, Vietnam 4, itu negara-negara itu 4 sampai 6 ICOR-nya, kita 8. Padahal sudah membuang uang besar sekali untuk infrastruktur. Ingat, infrastruktur tujuan utama adalah menurunkan ICOR. Tapi anehnya, semakin banyak infrastruktur di Indonesia dibangun, semakin ICOR naik. Berarti ada kesalahan pemanfaatan. Artinya infrastruktur itu tidak ada kaitannya dengan ekonomi. Yang faktanya demikian. Yang kedua adalah harusnya terjadi peningkatan penampungan tenaga kerja. Ini malah pengangguran naik karena harusnya utang itu menghasilkan lapangan kerja, ternyata tidak. Tenaga kerja malah pengangguran malah naik. Yang ketiga biasanya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena uang investasi masuk dari utang, tapi faktanya ternyata tidak demikian. Jadi itu menyatakan bahwa pemanfaatan utang ini tidak efektif. Yang kedua, kemampuan membayar. Kemampuan membayar ini yang ini oleh BPK. Kita lihat ada 5 hal yang disoroti oleh BPK menurut saya itu kemarin adalah bahwa biaya bunga sudah lebih tinggi dari kemampuan pertumbuhan biaya bunga sudah lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Ini sudah banyak sekali. Nah, artinya bahwa pendapatan negara tidak cukup lagi untuk dari pajak, karena PDB itu kaitannya dengan pajak, untuk menutupi membayar bunga saja sudah nggak cukup. Sudah nggak cukup dari PDB. Kemudian yang kedua, debt service ratio itu sudah 46,77%, sementara IMF standarnya 25-35%. Apa maksudnya DSR adalah jumlah uang yang digunakan dari pendapatan negara untuk membayar utang. Artinya DSR kita sudah hampir 50% pendapatan negara itu dipakai untuk membayar utang. Itu supaya publik paham. Nah, standar IMF itu hanya 25%, 1/4 dari pendapatan negara itu maksimum dipakai untuk membayar utang. Nah, rasio utang terhadap penerimaan sudah 369%. IMF menyatakan itu maksimum 96 sampai 150%. Kita 365%, 69%. Nah, maksudnya adalah bahwa penerimaan negara yang sekarang itu sebagian besar sebenarnya dari utang. Ini betul. Kalau kita lihat bahwa penerimaan negara kan sekarang 2021 penerimaan negara itu adalah belanja 2.800 triliun, kemudian utang kan 1.100 triliun. Jadi, nah utang 1.000 triliunan. Nah pendapatan sisanya adalah 1.800 triliun. Berarti memang sudah 400 rasio penerimaan terhadap itu sudah tinggi sekali dari utang. Jadi itu penerimaan dari utang sudah tinggi banget. Nah, kemudian rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan itu sudah 19,06%. IMF menyatakan 7-10%. Artinya maksudnya begini. Jumlah penerimaan yang digunakan untuk membayar bunga itu sudah mendekati 20%. Dua kali lipat dari IMF. Nah, yang kelima adalah indikator kesinambungan fiskal. Indikator kesinambungan fiskal ini adalah kemampuan kira-kira fiskal kita menyelamatkan diri apabila terjadi goncangan, sehingga biaya-biaya pokok, biaya-biaya wajib negara itu tidak terabaikan, tidak bisa tertunda, seperti umpamanya bayar gaji, kesehatan, pemeliharaan jalan, ini sudah 4,27%. Harusnya minus, maksimum 0.
Jadi maksudnya itu. Nah, jadi dari 5 indikator ini adalah sangat salah kalau ada yang menyatakan bahwa pemerintah tidak ugal-ugalan. Nah, saya masuk ke indikator keempat. Tadi kan jumlah utang, kemudian pemanfaatan, kemudian kemampuan membayar. Saya ini sekarang adalah bagaimana dampak terhadap masyarakat. Itu juga ugal-ugalan. Nah, masyarakat sebagian besar menyatakan tidak merasakan dampak. Betul, Anda tidak merasakan dampak secara langsung, tapi Anda rasakan Anda sudah kesulitan mendapat BBM murah, premium sudah dihapuskan, kemudian tidak ada lagi subsidi, pupuk semakin langka, kemudian tarif listrik semakin naik, jalan tol semakin naik, biaya sekolah semakin naik. Itu adalah yang Anda nikmati karena tidak ada lagi uang negara untuk untuk menutupi itu. Memang Anda tidak membayar. Nah, terus Anda akan mengalami kenaikan cukai, rokok, pajak, kenaikan harga. Jadi yang Anda seluruh rakyat nikmati, yang seluruh rakyat, beban rakyat ditanggung dari pembuatan utang ugal-ugalan adalah tidak mendapatkan lagi barang yang harusnya disubsidi seperti BBM, listrik, gas, kemudian kemudian tidak mendapatkan lagi harga yang murah terhadap biaya-biaya yang harusnya murah, pendidikan, kesehatan, kemudian transportasi publik, kecuali di Jakarta masih murah. Kemudian tadi pelayanan kesehatan seperti PCR, kemudian antigen itu nggak bisa lagi murah, karena tidak ada uang. Nah, yang terakhir adalah Anda mengalami kenaikan harga yang besar karena pajak semakin dinaikkan. Itulah yang dinikmati oleh yang penderitaan rakyat yang dinikmati karena beban utang ugal-ugalan. Yang terakhir bagi generasi muda. Bagi generasi muda, ini rata-rata utang ini adalah ada yang sampai tenor 50 tahun. Dan problemnya adalah utang-utang ini ada utang jangka panjang yang dibikin sehingga Anda sudah punya utang jangka panjang cukup berat, sehingga sebenarnya yang problem sekarang adalah di titik nanti Anda harus membayar, batu bara sudah habis, minyak sudah habis, gas sudah habis, industri sudah belum berjalan, kemiskinan makin meningkat, maka generasi muda akan mendapatkan beban yang sangat berat karena harus membayar utang, sementara penerimaan negara semakin sulit didapatkan. Itu kira-kira 5 hal yang indikator bahwa utang dibuat ugal-ugalan. Itu Mas Tersu. Ya, jadi Anda tidak jawab di Twitter, tapi silahkan nonton penjelasannya. Nanti ditautkan saja penjelasan ini supaya tidak perlu nulis panjang. Nah, tetapi kan sampai sekarang ini. Ya, silakan. Saya kalau ditulis terlalu panjang dan menurut saya sih Mas Prastowo paham bahwa itulah indikator utang ugal-ugalan. Yang menarik karena beliau menyatakan supaya memberikan solusi. Saya bilang, ya saya juga tidak memberikan solusi karena ini adalah saya kasih solusi ke Mas Prastowo pasti tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Karena solusi ini adalah politik anggaran presiden. Nggak bisa usulan apapun. Jadi percuma kita kasih. Jadi tidak ada jalan lain adalah presiden harus merubah politik anggarannya, yaitu menjadi realistis, tidak memaksakan pencitraan, dan mengurangi beban utang. Itu cara untuk mengurangi beban utang. Itu, Mas. Ya, oke. Apalagi di lapangan ternyata seperti yang Anda saksikan sendiri, ya infrastruktur yang dibangga-banggakan itu ternyata justru malah menjadi beban gitu dan terancam menjadi proyek mangkrak seperti yang selalu Anda sampaikan, ya. Nah, saya pikir infrastruktur sekarang sudah kita masuk, istilah saya infrastruktur trap. Infrastruktur trap itu banyak sekali negara gagal karena infrastruktur trap, kelebihan infrastruktur komersil. Dan sepertinya Indonesia akan mengalami hal tersebut, dan itu yang paling was-was saya karena ini utang jangka pendek dari BUMN. Utang jangka pendek dan ya saya katakan tadi, penghasilan tol Jakarta lintas Sumatera, perhitungan saya untuk pemeliharaan saja tidak bisa ditutupi dari penghasilan untuk pemeliharaan. Belum pembayaran utang, belum pengembalian investasi, belum untuk. Ya, situasinya sungguh-sungguh benar-benar gawat. Oke, saya kira
ini bukan bermaksud untuk memberikan solusi, tapi membantu publik untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kemudian BPK kembali mengingatkan, ini yang kedua gitu, bahwa utang pemerintah itu sudah gawat lah gitu, karena melampaui standar IMF dan standar dari IDR ya. Ya, baik, Dan terima kasih. Ya. saya ingin Mas Hersu ini harus diklarifikasi bahwa karena ada yang pihak yang menyatakan bahwa ini kan dampak dari pandemi. Indikator-indikator ini terjadi sebelum pandemi, hanya diperparah oleh pandemi. Karena indikator ini sudah terjadi 2019 sebelum pandemi. Nah, BPK sudah menyatakan itu dari pemeriksaan 2019. Nah, pandemi kan pertengahan 2019, bukan awal 2019. Berarti terjadi sudah di 2018. Jadi sudah terjadi menurut saya pembuat utang ugal-ugalan itu sudah terjadi di awal-awal pemerintahan. Kelihatannya mulainya itu 2017. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.